Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di channel Entah Sakil. Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Tidak lupa selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya beserta para pengikut-pengikutnya yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sahabat Entah Sakil yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh muslimin dan muslimah untuk memohon pengampunan kepada Allah atas dosa yang sudah diperbuat dengan sebuah penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam kesempatan ini, Entah Sakil akan membahas mengenai dosa yang tidak dapat pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dosa besar. Berikut ini adalah dosa-dosa besar yang harus dihindari oleh sahabat muslimin dan muslimah. Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Sahabat, hal ini sudah dijelaskan sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 116, yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu barang siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh. Dan dijelaskan dalam surah Luqman ayat 13 sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kesaliman yang besar. Yang kedua, murtad. Sahabat yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa Allah akan melaknat orang-orang yang pindah keyakinan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dan dosanya tidak akan terampuni di akhirat kelak. Allah akan memberikan tempat an-narnya. Yang ketiga, durhaka terhadap orang tua. Sahabat yang dirahmati Allah, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu mentaati perintah orang tua kita. Rasulullah pernah bersabda, orang yang harus kita sayangi pertama adalah ibumu, yang kedua adalah ibumu, dan yang ketiga adalah ibumu, dan barulah yang keempat bapakmu. Jangan sekali-kali membantah perintah orang tua, itu merupakan dosa yang besar. Dan dijelaskan juga sebagaimana firman Allah, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Surah Luqman 14. Yang keempat, berzina. Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa sebuah ikatan pernikahan adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kelima, melakukan sihir. Sahabat yang dirahmati Allah, sihir merupakan hal yang harus dihindari oleh umat Islam, karena apabila kita sampai melakukan perbuatan sihir, maka sholat kita tidak akan diterima sampai 40 hari. Yang keenam, memakan harta anak-anak yatim. Termasuk perbuatan yang zolim apabila memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim, dan itu juga merupakan dosa yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik.
Jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar. An-Nisa ayat 2. Dan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10, Allah juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Yang ketujuh, membunuh. Sahabat yang dirahmati Allah, membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat adalah haram untuk dibunuh. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan suatu sebab yang benar. Al-An'am ayat 151. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Surah Al-Maidah ayat 32. Sahabat tasyakil yang berbahagia, semoga kita semua dihindarkan dari perbuatan tercela yang sangat dibenci Allah, dan semoga kita selalu berada di jalan yang lurus dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.